ngomongin tentang podcast sudut pandang. Ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Tadi aku udah bilang konsepnya podcastnya Notaria nih deep gitu karena udah sempat dengar juga dikit-dikit. Tapi kalau boleh dijelasin lebih lagi konsepnya sebenarnya tuh gimana sih? Kayak nulis lagu, jadi bener-bener dari hati ke hati gitu. Jadi nggak cuman pengen orang denger, tapi dari denger terus mereka bisa apa. Kayak katarsis tuh kayak apa ya, tempat buat ngeluarin unek-unek, tapi gimana caranya unek-unek ini tuh bisa bermanfaat gitu. Halo, selamat sore Sobat Tujuh dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat-sehat. Ini hari ini kita mau bahas yang lagi hype banget nih di tahun 2020, yaitu podcast. Ada Arya Notaria. Ya betul. Nah ini Arya Notaria nih, dia dari podcast Sudut Pandang ya, nggak yang bukan yang ngakak-ngakak ya, tapi yang deep dan ngomongin hidup biasanya nih. Paling apa sih yang bikin semangat mau bikin podcast deh? Ayo, ini kan kemauannya yang susah kan kalau kalau kayak gitu tuh. Nah pertama, kalau podcast tuh nggak usah malu, karena nggak usah prepare muka harus cantik, enggak juga gitu. Suara harus like this beneran bisa langsung ya. Itu apa sih yang jadi keunggulan podcast dibanding media lain gitu sebenarnya? Kalau buat podcasternya sendiri, itu keunggulannya gampang, nggak usah ribet, modalnya cukup recorder HP. Biarnya untuk pendengarnya bisa dari mana aja, bisa kapan aja, dan bisa sambil multitasking gitu. Jadi kayak sama aja kayak radio. Cuman bedanya ngobrol gitu, nggak cuman lagu gitu sih. Nih, ngomongin tentang podcast Sudut Pandang, ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Tadi aku udah bilang, konsepnya podcastnya Notaria nih deep. Kalau boleh dijelasin lebih lagi, konsepnya sebenarnya itu gimana sih? Kayak nulis lagu, jadi bener-bener dari hati ke hati gitu. Jadi nggak cuman pengen orang denger, tapi dari denger terus mereka bisa apa. Kayak katarsis tuh kayak apa ya, tempat buat ngeluarin unek-unek, tapi gimana caranya unek-unek ini tuh bisa bermanfaat gitu. Kalau misalkan podcast, aku sering lihat tuh podcast ada yang jadiin video juga gitu kan, beberapa artis juga podcastnya jadi video. Ini nggak kepengen Notaria podcastnya ada videonya? Kayaknya takutnya kan pengennya dari hati ke hati, terus ketika jadi video kan pasti ada yang harus lebih perfeksionis gitu, dari segi pengambilan videonya, terus kayak audionya gimana. Terus takutnya malah pesennya tuh nggak nyampe. Lanjutnya aku ada yang seru-seru nih ya, ada challenge. Ini namanya challenge ekspresi wajah. Pernyataan dan pertanyaan sih. Jadi nanti dari 7 ini kalau misalkan Notaria setuju, senyum. Kalau misalkan Notaria nggak setuju, cemberut. Pernyataan yang pertama nih, podcast adalah media yang bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Karena bagi pendengar dan bagi podcaster tuh mudah. Lagi sekarang udah banyak platformnya, tinggal pakai headset, mau ambil bawa mobil, mau ambil bawa motor tuh bisa. Yang kedua, bikin podcast harus dimulai dengan sewa studio yang kedap suara. Perlu ada konsep yang matang untuk bisa membuat podcast yang menarik. Oh enggak ya? Enggak. Saya mau matangnya setelah 5 episode nggak apa-apa, yang penting coba ya dulu. Yang keempat, orang yang bikin podcast pasti enak kalau nyanyi. Cemberut ya? Cemberut. Oh, bisa nyanyi nggak tapi? Nggak bisa. Oke, berarti aku bisa bikin podcast. Betul bisa. Fals kalau nyanyi, berarti tetap bisa bikin podcast walaupun fals. Pernyataan nomor 5, orang yang asik diajak ngobrol di dunia nyata, asik juga ngobrol di podcast. Oh enggak. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau orang nggak asik. Siapa tahu dia asik dengan dirinya sendiri gitu. Jadi pas bikin podcast bisa lebih nge-explore gitu. Bikin podcast harus punya tujuan yang jelas. Oh enggak juga. Tidak. Yang namanya pengulangan tuh pasti kita belajar. Jadi pas di tengah jalan baru jelas, ya nggak apa-apa. Semua orang bisa bikin podcast nih, nomor 7 yang terakhir. Oh tuh, semua orang bisa bikin podcast ya guys. Basic pendidikan kamu tuh psikologi. Iya. Betul ya. Jadi hal ini ngaruh nggak sih sama ide-ide tema atau konsep di podcast Sudut Pandang? Sejujurnya menurut aku ngaruh, tapi nggak berarti aku kayak ngeluarin teori-teori apa gimana, enggak sih. Karena kalau podcast tuh kita cuma bisa jualan konten. Kayak kita nggak bisa jualan videonya, terus kayak nggak bisa jualan dari suaranya merdu atau enggak. Gimana caranya orang tuh dengerin bisa sampai kena gitu. Dan menurut aku apa yang aku pelajarin tuh membantu sih. Podcast Sudut Pandang nih paling banyak pendengarnya di episode yang mana sih? Semakin banyak orang di dunia, semakin
sepi. Jadi kalau menurut Notaria nih, hal apa sih yang mempengaruhi banyak dikitnya jumlah pendengar podcast? Menurut aku konsistensi. Sebenarnya yang bikin orang-orang tuh lebih tertarik karena dia jadi tahu kapan harus dengar, terus update-nya kapan. Nah, mungkin kalau ini relate kali ya. Kita tuh pendengarnya kayak gimana? Yang relate nggak? Doang sana, yang pengen cerita serem sana. Betul, gitu, betul. Itu sih itu juga mempengaruhi. Nih kasih tahu dong sekarang Notaria ke Sobat 7, milih tema yang menarik untuk dibuat podcast. Tips and trick. Menurut aku yang penting tahu yang mau di-share tuh apa sih dan jujur aja gitu. Kalau misalnya emang bener-bener pengen sharing, dipastikan yang penting kita tahu yang mau disampaikan tuh apa. Karena kan kayak nggak kayak video yang harus banyak touch up atau gimana gitu ya. Kayak masa udah audio doang aja bohong sih, gitu nggak sih? Jujur ada lebih nyaman nih podcast sih. Iya. Karena jadi kayak ya udah nggak perlu mikirin, aduh angle yang bagus mana nih, kanan kiri. Ya udah ngomong aja gitu. Kalau ngomongin bisa lebih jujur, mungkin bisa lebih jujur kalau bikin podcast. Mau nanya, perlu nggak sih sebenarnya podcast tuh ada ciri khasnya gitu? Tuh apa ya? Authenticity gitu ya. Betul. Dan aku percaya sih setiap orang tuh kalau jujur mereka pasti akan berbeda. Tapi kalau mereka berusaha untuk gue pengen kayak Raditya Dika gitu, jadinya nggak otentik gitu. Karena mereka mikir ketika mereka mencoba menjadi orang lain tuh bisa sama, padahal ya nggak usah. Jadi pesannya Notaria nih untuk Sobat 7 yang baru mau mulai bikin podcast apa? Pertama mulai aja. Kedua jujur, nggak usah nyoba jadi orang lain dan being authentic aja. Nggak susah kok. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah gabung sampai akhir di livecast Sabtu Me Time-nya Trans 7. Nah, minggu depan nih bakal ada lagi dengan tema-tema yang gak kalah seru. Jadi jangan lupa tetap di-follow di sosial medianya Official Trans 7, di Instagram, di Facebook, sama di YouTube ya. Jadi sampai jumpa semuanya. See you minggu depan.